Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah sarapan belum? Sudah. Semangat kalau sudah apa ya? Orang ya. Semangat lagi. Semangat. Ya. Baik, sebelum pembelajaran kita laksanakan, kita berdoa bersama-sama ya, dipimpin oleh satu orang. Ada yang bisa? Yang mau? Duduk, boleh. Gurunya, jebra. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita laksanakan, ya, kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan ataupun untuk membuat jiwa patriotisme kalian, nasionalisme kalian akan semakin kuat ya. Kita ambil lagu Maju Tak Gentar ya. Perhatikan instrumennya dan kalian ikutin, sesuaikan nada dan lirik lagunya. Pembelajaran kita tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan salah satu bangun datar ya. Bangun datar itu ada banyak ya, ada persegi panjang, ada segitiga, lagi layang-layang, belah ketupat dan sebagainya. Itu merupakan adalah bangun datar. Nah, sekarang kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Pernah melihat bentuk lingkaran? Pernah. Apa saja contohnya? Coba roda sepeda. Nah, roda sepeda nih ya. Roda sepeda bentuknya adalah lingkaran. Coba kamu perhatikan nih lingkaran. Kalau kamu bayangkan misalnya bentuknya persegi, kira-kira bisa bergerak nggak rodanya? Tidak, ya, apalagi segitiga, ya nggak bisa. Sama juga ini, apa namanya? Solasi ya, berbentuk lingkaran. Tujuannya apa? Supaya kita mudah menemukannya. Jadi tata
tarik ini bisa berputar ya, mengikuti ya. Kalau petak maka satu-satu kita bukanya. Seperti jadi lebih mudah. Jadi kita memanjangkan untuk mengambil yang panjang itu lebih mudah. Salah satu fungsi pada lingkaran dari benda-benda di sekitar kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk unsur-unsur lingkaran ini ada 3. Yang pertama, baca huruf A. Ada yang keras? Yang kedua, Taufik. Setelah melihat video beserta titik mampu menentukan hubungan pusat dan relatif yang beda untuk kami unsur kemudian kemudian membuat lingkaran dan titik lingkaran. Ya, yang ketiga, Sakira. Jadi ya, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Jadi kita perhatikan, kita simak, kita perhatikan, kita lihat ya. Kita identifikasi apa saja unsur lingkarannya. Di sini ada 10 unsur lingkaran. Nanti kalian perhatikan dan kalian hafalkan apa saja unsurnya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan hubungannya. Ya, titik pusat. Apa hubungan titik pusat dengan jari-jari? Apa hubungannya dengan diameter? Ya, dengan juring dan sebagainya. Apa hubungannya? Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk lingkaran ya, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita untuk apa lingkaran itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita perhatikan di sini ada link YouTube ya yang telah Bapak buat untuk kalian simak bersama-sama videonya tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, diperhatikan dan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Fitrianda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik yang berbentuk lingkaran. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran, seperti misalnya menghitung luas taman yang berbentuk lingkaran, kemudian menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja yang berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur atau bagian-bagian lingkaran yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran yaitu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua adalah jari-jari dengan lambangnya R kecil ya anak-anak. R adalah radius. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Perhatikan gambar di samping. Contohnya adalah OA, OB, dan OC. Kemudian yang selanjutnya adalah diameter dengan lambangnya D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Misalnya adalah AB dan CD. Kemudian yang selanjutnya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Contoh pada gambar samping adalah AC, CB, BD, dan DA. Kemudian yang selanjutnya adalah tali busur lingkaran, merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Nah, jadi bedanya dengan diameter, kalau diameter itu harus melalui titik pusat,
sedangkan tali busur lingkaran tidak melalui titik pusat. Kemudian yang selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping contohnya adalah A. A adalah panjang apotema. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Daerah yang diarsir merupakan daerah juring, yaitu J. J adalah daerah luas juring lingkaran. Kemudian yang selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar di samping daerah T merupakan tembereng lingkaran. Kemudian yang selanjutnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan daerah di dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Contohnya L merupakan daerah luas lingkaran. Selanjutnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Contohnya K adalah panjang keliling lingkaran. Demikian penjelasan dari Bapak. Yang selanjutnya ayo kita mencoba temukan dari gambar tersebut berapa banyak unsur-unsur lingkaran yang terdapat pada gambar berikut. Ada tugas kalian, ya, kerjakan di buku latihan. Ya. Keluarkan buku latihannya, kalian buat gambarnya, gambar lingkaran, kalian unsur lingkaran. Kemudian kalian sebutkan unsur-unsur lingkaran apa saja yang ada pada gambar tersebut. Ya. Langsung saja di buku latihannya dibuat. Langsung jawabannya saja. Perhatikan unsur-unsur apa saja yang ada di situ. Baik, sudah selesai semuanya ya. Nah, sama-sama kita koreksi. Titik pusat, yang mana titik pusat? C. Lalu C. Kemudian jari-jari. C A B B B B. Dan C A, C B C B. C B, C B. C D. Ya. Diameter. A B. Diameter A B. Busur. A T A T B A B B. Pertama ada A B. Ini yang busur ya. A B. Kemudian B B. Urutkan aja boleh. Kemudian B B A. A. Ada 3. Tali busur. Tali busurnya mana? A B A B. AD, ya, AD yang ini lurus. Tali busur. Kemudian tembereng, mana tembereng? Ya, bagian dalam sini. E, ya. Kemudian apotema. C D C Nah, ini E. dia. C E. Apotema. C E. Kemudian juring. A T B B Nah, B ini B. juring. Ini yang pertama juringnya, ya. D B C D. Kemudian yang kedua ini. A T B. Nah, ya. Itu cuma 2 huruf A B. Kemudian boleh ini diambil lagi juga. Ya. A C D. A C D. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Keliling lingkaran. Yang mana keliling lingkaran? Ini dia. Dari B kembali lagi ke B. Ya. Lingkaran B ke B. Kemudian luas lingkaran. Luas lingkaran daerah yang bagian dalam sini luas lingkaran. Ya. Daerah yang diarsir. Nah, ini luas lingkaran. Oke. Ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Berapa orang? Baik, untuk unsur-unsur lingkaran ada pertanyaan? Sudah paham semua? Paham ya, jadi ada 10 unsur lingkaran. Nah, kalian pahami, kalian ulang-ulang kembali di rumah. Ya, kalian bisa lihat link YouTube-nya Bapak sharekan di WA group. Ya, dan ulangan lagi untuk ulangan berikutnya. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara
dikali keliling dan luas lingkaran. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Ada 10 unsur. Kalian sudah mengidentifikasi, namanya identifikasi mana-mana saja yang termasuk unsur lingkaran. Kemudian kita sekarang lanjut ke keliling dan luas lingkaran. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 2, ya. Apa saja tujuan pembelajarannya? Nah, ada 2 tujuan pembelajaran. Ya, nomor 1. Dora, baca yang keras. Setelah melihat video peserta didik mampu mengidentifikasi masalah terkait luas dan keliling lingkaran dengan benar. Yang kedua, Denny. Setelah melihat video peserta didik mampu memecahkan masalah terkait luas dan keliling lingkaran dengan benar. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, kita setelah melihat video diharapkan mampu mengidentifikasi. Ya. Apa yang diidentifikasi? Yaitu tentang keliling dan luas lingkaran. Ya. Kita cari, kita pahami, ya, apa-apa saja yang termasuk ke dalam keliling dan luas lingkaran, ya, apa saja hubungan dengan unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mampu memecahkan masalah. Masalah apa? Masalah sebuah lingkaran. Dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, selanjutnya ya berikut ini adalah link YouTube pembelajaran tentang keliling dan luas lingkaran. Oke, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita belajar matematika, yaitu pada kelas 6 dengan materi keliling dan luas lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumus, yaitu K sama dengan Pi dikali B, atau dapat kita dituliskan dengan K sama dengan Pi B. Dengan keterangan K adalah keliling, sedangkan Pi merupakan angka yang nilainya sama dengan 22/7 atau 3,14. Sedangkan B adalah diameter. Sebagaimana kita ketahui bahwa diameter merupakan 2 kali jari-jari, atau dapat dituliskan dengan B sama dengan 2R. Jadi untuk keliling lingkaran dapat dituliskan rumus yaitu K sama dengan Pi dikali 2R, atau dapat juga kita tulis dengan K sama dengan 2PR. Baik, selanjutnya kita akan menghitung keliling sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut memiliki jari-jari atau R sama dengan 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Maka kita dapat memasukkan rumusnya, yaitu K sama dengan 2PR. Jika kita tuliskan K sama dengan 2PR, sedangkan R-nya sudah kita ketahui yaitu 14 cm, maka untuk Pi kita menggunakan 2/7, karena angka 14 merupakan angka perlipatan dari angka 7. Jadi kalau perlipatan itu misalnya 7, 14, 21, 28 dan seterusnya, maka dapat kita gunakan Pi-nya yaitu 22/7. Sedangkan apabila angka jari-jarinya bukan merupakan perlipatan 7, maka kita menggunakan yaitu 3,14. Untuk selanjutnya, langkah berikutnya yaitu kita bagi, yaitu angka 14 dan angka 7 itu bisa sama-sama kita coret. 14 dibagi 7 dapat 2, kita tulis 2 di angka di atas angka 14, sedangkan 7 dibagi 7 hasilnya 1, sehingga kita tuliskan kelilingnya sama dengan 2 dikali 22 dikali 2, hasilnya yaitu 88. Jadi dapat dituliskan keliling lingkaran adalah 88 cm. Contoh berikutnya,
Maher memiliki sebuah box makanan yang tutupnya berbentuk lingkaran. Maher akan menghias tutup box tersebut menggunakan pita berwarna biru. Maka Maher harus mengetahui dulu berapa panjang diameter tutup makanan tersebut. Setelah diukur, didapatkan bahwa panjang dari diameter tutup tersebut adalah D sama dengan 15 cm. Maka untuk mencari berapa panjang pita yang dibutuhkan Maher menggunakan rumus yaitu K sama dengan Pi dikali D. Karena D-nya 15 cm, maka Pi-nya menggunakan 3,14 dikali 15. Karena angka 15 merupakan angka yang bukan kelipatan 7, sehingga hasilnya adalah 47,1. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Maher adalah 47,1 cm. Selanjutnya luas lingkaran. Misal, Husna memiliki sebuah toples yang tutupnya berbentuk lingkaran. Husna akan menghias toples tersebut menggunakan kain berwarna oranye. Diketahui diameter tutup tersebut yaitu 28 cm. Berapa luas kain yang dibutuhkan oleh Husna? Maka kita dapat memasukkan rumus yaitu luas lingkaran L sama dengan Pi R kuadrat. Dengan L adalah luas lingkaran, R-nya adalah jari-jari, dan Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Karena di sini jari-jarinya belum diketahui, maka kita harus mencari jari-jarinya. Rumus jari-jari R sama dengan D dibagi 2 atau 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi R-nya adalah 14. Maka dapat kita masukkan rumusnya yaitu L sama dengan Pi R kuadrat dengan R-nya 14, Pi-nya adalah 22/7, sehingga R sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat, atau boleh dituliskan juga 22/7 dikali 14 dikali 14. Kemudian selanjutnya 14 dan angka 7 itu bisa sama-sama dibagi. Jadi angka 14 dan angka 7 sama-sama kita coret, sehingga 14 dibagi 7 yaitu 2, dan 7 dibagi 7 adalah 1, sehingga dapat kita tulis yaitu L sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 616. Jadi kain yang dibutuhkan Husna sebanyak 616 cm kuadrat. Demikian dan terima kasih. Oke, selanjutnya tugas kalian ya, kerjakan tugas individu. Itu ada 4 buah soal. Ya, silakan dikerjakan di buku latihannya. Kalau pilih rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Kita mulai kerjakan. Sudah selesai semuanya? Ya, boleh dikumpulkan. Ya, kalau Anda sudah mengerjakan tugas individunya, kira-kira susah
atau gampang? Ya, tinggal masang rumusnya saja. Jadi kuncinya adalah kalian harus hafal rumusnya. Kalau keliling rumusnya tadi adalah P dikali P, atau boleh juga 2 dikali PR. Ya. Sedangkan luas lingkaran rumusnya apa? Ya, P dikali R kuadrat, atau boleh juga P dikali R dikali R. Ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan tentang keliling dan luas lingkaran? Tidak ada? Baik ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita membuat satu kesimpulan. Apa kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tentang keliling, lingkaran, dan luas lingkaran. Bagaimana kita memecahkan masalah sehari-hari untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Misalnya apa? Roda sepeda. Ya, roda sepeda. Kita ingin mencari luas lingkaran tersebut. Bagaimana caranya? Kita hitung dulu jari-jarinya. Kita ukur jari-jarinya, baru kita hitung menggunakan rumus ini. Jadi kita tahu berapa luasnya. Atau keliling rodanya, ya, keliling rodanya. Jadi kita ukur jari-jarinya dulu. Kita masukkan rumusnya. Jadi kita nggak perlu mengukur keliling dulu. Nah, jadi itu jari-jarinya saja kita ukur ya, untuk memudahkan untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kembali kita menyanyikan sebuah lagu, ya, yaitu lagu nasional, lagu kebangsaan kita, Pak. Indonesia Raya. Ya. Siapa yang mau memimpin selain Durak dan Tiang? Laki-laki? Ya, adik, boleh adik.